Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban yang lebih modern seperti saat ini, di mana dalam kehidupan sekarang kita penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya pada akhir kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi 7 amalan ringan berpahala besar yang dimana bisa dilakukan setiap hari. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 2 kalimat yang ringan diamalkan oleh lisan tetapi berat dalam timbangan. 2 kalimat tersebut yaitu Subhanallah wa bihamdi dan Subhanallahil azim. 2 kalimat tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa amalan ringan yang pahalanya sangat besar. Yang pertama adalah mendengarkan azan. Amalan ringan berpahala besar yang pertama ialah mendengarkan azan. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar panggilan azan lalu ia berdoa, Ya Allah Tuhan panggilan yang sempurna dan sholat yang didirikan, berilah kepada Muhammad kemuliaan dan keutamaan dan berilah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya, akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Diriwayatkan dalam riwayat hadis Bukhari. Kemudian poin yang kedua adalah mengamini imam waktu sholat. Mengamini imam waktu sholat menjadikan amalan ringan yang berpahala besar yang bisa kita lakukan setiap kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila imam beramin maka beraminlah pula, karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Dalam hal menirukan aminnya imam ini, Rasulullah SAW bersabda, apabila imam membaca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang berarti bukan jalan mereka yang dimurkai atau orang-orang Yahudi, dan bukan pula zaman mereka yang sesat atau orang-orang Nasrani, maka ucapkanlah amin. Karena apabila ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ialah mengucapkan Rabbana lakal hamdu dalam sholat. Dalam Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila imam membaca Sami'allahu liman hamidah, yang berarti Allah mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, yang berarti ya Allah ya Tuhan kami, hanya untukmu segala pujian. Karena barang siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah membaca basmalah sebelum beraktivitas. Dalam buku yang berjudul 200 Amal Soleh Berpahala Dahsyat oleh Abdillah F. Hasan menyebutkan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menjelaskan bahwa dalam menjelaskan aktivitas sehari-hari mengucapkan bismillah merupakan suatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya
Jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Diriwayatkan dalam hadis Abu Daud dan Nasai. Kemudian yang kelima ialah tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci menjadi amalan ringan berpahala besar yang mudah dilakukan. Dalam Islam, tidur merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan Allah ke ciptaannya, sehingga disunahkan untuk mensucikan diri sebelum tidur. Tidur bukan sekedar rutinitas biasa, tetapi menjadi wujud sayang Allah kepada hambanya, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 73, yang artinya ialah, dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari kebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Kemudian yang keenam ialah sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan saat mendengar kabar gembira atau menyenangkan. Saat mendengarkan kabar yang menyenangkan, Rasulullah SAW menyungkur bersujud untuk bersyukur kepada Allah. Seperti yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar berpergian. Lalu beliau menuju sadaf atau semacam kemah. Beliau masuk dan menghadap kiblat, kemudian bersujud dengan sujud lama, sehingga aku mengira Allah telah menyabut nyawa beliau. Aku mendekati beliau, lalu duduk. Beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, "Siapa ini?" Aku menjawab, "Abdul Rahman." Beliau bertanya lagi, "Mengapa engkau?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, engkau bersujud dengan suatu sujud yang aku khawatir Allah telah menyabut nyawa engkau." Beliau menjawab, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memberikan kabar gembira kepadaku. Aku akan memberikan sholawat kepadanya, dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, aku pun memberikan salam kepadanya. Maka aku bersujud bersyukur kepada Allah." Diriwayatkan dalam hadis Ahmad. Dan yang terakhir ialah istiqomah dalam beribadah. Amalan ringan berpahala besar yang terakhir ialah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah ialah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Diriwayatkan dalam hadis Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar, yakni beramalah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Maka mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberikan rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Diriwayatkan dalam hadis Muslim. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.